Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atikah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kode tugas masa depan. Sebelumnya, saya akan mengucapkan janji terlebih dahulu. Saya, Nurul Atikah, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, mari kita mulai. Ini adalah DBMS yang saya buat. Namanya adalah Case Files DB, sesuai dengan tema Swiper Jangan Mencuri. Pada DBMS ini, ada 8 pilihan query dan 3 pilihan tabel. Ada insert untuk memasukkan suatu data pada suatu tabel, di mana pada tabel tersebut data yang akan dimasukkan belum ada. Query update untuk memperbarui suatu data pada suatu tabel, di mana data sudah ada dalam tabel itu. Delete untuk menghapus suatu data pada suatu tabel. Select untuk mencari data dengan primary key. Show menampilkan data dari suatu tabel. Join menampilkan data dari lebih dari satu tabel. Join ini harus digunakan bersama dengan show. Help menampilkan aturan menggunakan case files ini. Nah, untuk pilihan tabel, ada tabel kasus, di mana data yang ada dalam tabel kasus adalah ID, deskripsi atau judul, pelaku, tanggal kejadian, tanggal penanganan, foreign key untuk tipe kejahatan, foreign key untuk sanksi. Dalam tabel tipe kejahatan, ada ID-nya dan deskripsi atau judulnya. Untuk sanksi, sama seperti tipe kejahatan. Untuk format masukan perintah adalah sebagai berikut. Di sini adalah main-nya. Ini ada penghitung jumlah kata, deklarasi pita inputan, dan current query, yaitu array of string yang nanti akan diproses lebih lanjut. Nah, pertama kita akan memulai DBMS-nya. Setelah itu, di sini kita akan meminta masukan dengan mesin kata. Ini di sini untuk jaga-jaga jika error. Nah, di sini dia akan memulai mesin katanya. Setelah itu meriset jumlah kata, mengcopy kata ke dalam current query, dan dia akan terus melakukan hal tersebut hingga EOP ditemukan. Nah, tapi jika EOP tidak ada, maka dia akan mencetak pesan error. Dan setelah itu di sini ada .exit, yang artinya dia akan terus menjalankan mesin. Kalau EOP sudah dipenuhi, dia akan memanggil fungsi process request untuk memproses query lebih lanjut. Nah, di sini dalam mesin kata ada yang saya tambahin sedikit. Dalam EOP kata di sini saya menambahkan jika input terlalu panjang atau terminator ditemukan tetapi titik koma tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan minus 1 yang memungkinkan tadi untuk mencetak pesan error di sini. Nah, di sini adalah fungsi process request untuk memproses lebih lanjut query yang sudah dimasukkan. Yang pertama dia akan mengambil data dari data txt-nya. Setelah itu, dia akan memproses apakah itu insert, update, delete, show, help, select, ataupun exit. Dia akan memproses setiap perintah sesuai dengan apa yang diperlukan. Di sini dalam insert, dia pertama mencari apakah tabelnya tabel kasus, tabel tipe kejahatan, atau tabel sanksi. Itu dia memeriksa panjang query. Setelah itu dia memeriksa keberadaan data, karena jika data sudah ada, maka tidak akan bisa menginsert dengan primary key yang sama. Di sini, dia akan memasukkan data. Dia akan memasukkan data dengan memanggil insert. Setelah itu dia akan menulis kembali ke txt. Begitu halnya dengan tabel-tabel yang lain juga. Kecuali dalam tabel tipe kejahatan ataupun tabel sanksi, dia tidak perlu memastikan bahwa keberadaan foreign key adalah tidak ada. Karena dalam tabel tipe kejahatan dan tabel sanksi tidak ada foreign key. Setelah itu, dalam update juga mirip. Kecuali dia akan memeriksa keberadaannya si barang itu. Karena jika tidak ada data dengan primary key yang spesifik itu, maka artinya tidak ada data yang bisa diperbarui. Untuk delete, hanya seperti itu. Dia akan memanggil fungsi delete, dan setelah itu dia akan menulis lagi. Seperti juga dalam show, di sini dia bisa kasus, atau bisa dengan kasus join sanksi, join tipe kejahatan. Setelah itu di sini ada help, dan di sini ada select.
dan di sini ada exit. Bisa dilihat dalam banyak pemrosesan query, banyaknya saya sudah membuat fungsi-fungsi tersendiri untuk memprosesnya sendiri. Nah, setelah itu, ini adalah fungsi-fungsi yang saya gunakan untuk memproses query. Pada select data, dia akan mengambil semua data untuk dia cari keberadaan suatu primary key-nya. Nah, di sini ada variable found untuk menentukan apakah benar ada data dengan primary key yang spesifik itu. Jika ya, ada di tabel mana. Nah, di sini juga ada post yang saya gunakan untuk mengetahui indeks di mana data tersebut berada. Ini untuk menyimpan data dari primary key yang ditemukan. Bisa dilihat, ini menggunakan fungsi lookd untuk mencari keberadaan primary key di suatu tabel 3 kali ya, karena ada 3 tabel. Dan bisa dilihat di sini, found akan menentukan di mana tabel itu berada. Karena selanjutnya, di sini akan menentukan jika memang tidak ditemukan, dia akan mencetak pesan error. Jika found sama dengan 1, maka dia akan memprosesnya dengan data kasus. Jika sama dengan 2, dia akan memprosesnya dengan data sanksi. Juga, jika ya 3, maka dia memprosesnya sebagai tipe kejahatan. Untuk insert, delete, dan update sebenarnya sama saja untuk data kasus dan data info. Hanya saja di sini saya bedakan karena tipe struct-nya beda. Nah, di sini untuk insert, di sini dia akan pertama mencari posisinya yang akan dimasukkan agar data bisa dimasukkan dengan urut. Looping ini digunakan untuk memindahkan data ke bawah untuk membuat tempat untuk data yang baru. Nah, dalam delete, ya mencari di manakah indeks data yang akan dihapus. Jika sudah ditemukan, dia akan memindah semua data lain ke atas untuk menumpuk data yang tadi, dan jumlah data akan dikurangkan. Untuk update, lebih simpel, karena dia hanya mencari indeks dari data yang akan diupdate, dan dia akan menumpuk data yang ada dalam indeks ini dengan data yang baru. Nah, setelah itu, saya menggunakan ada 4 fungsi tabel. Pada header print, ada 3 baris. Di sini, parameternya adalah array of integer, yaitu panjang dari tiap sel, jumlah kolom, dan array of string headers adalah suatu string yang akan dimasukkan ke dalam headernya. Ini untuk header. Setelah itu, dalam footer, dia hanya mengambil parameter array of integer panjang dan jumlah kolom dalam tabel. Dalam row print, di sini dia mengambil parameter yang sama dengan header. Pada row print ini, dia hanya mencetak satu baris. Di sini, dia mencetak kolom, baris, garis, dan kolomnya. Dalam fungsi printable, ketiga fungsi tadi dipadukan. Dan di sini, dia mengambil parameter semua tabel dan juga mode. Mode ini saya gunakan untuk menentukan tabel seperti apa yang akan dicetak. Contoh, apakah tabel tipe kejahatan, tabel sanksi, tabel kasus, atau tabel yang di-join sebagainya. Saya akan menjalankan kodenya. Nah, ini adalah beberapa perintah yang saya akan coba untuk mengetes error handling dari kode ini. Terlihat ada error. Setelah itu saya akan mencoba menampilkan help. Biar dia akan mencetak panduan. Ini, ada bantuannya. Jadi saya akan mencoba menggunakan insert pada tabel yang tidak ada. Dia akan error karena tabel tidak ditemukan. Di sini saya akan memasukkan di mana atribut kurang sesuai. Karena untuk data kasus perlu lebih dari deskripsi saja. Di sini saya akan mencoba memasukkan data di mana foreign key tidak ada dalam jenis ataupun teks sanksi. Nah, foreign key tidak ditemukan. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan data. Bisa dilihat di sini datanya masuk. Saya akan memasukkan data lagi. Data yang saya masukkan ini ID-nya K083 dan di sini ada K100, maka dia akan memasukkan K083 di atas K100. Setelah itu, saya akan mencoba update. Nah, dirubah. Setelah itu, saya akan mencoba mengupdate data yang tidak ada.
Nah, data dengan primary key K021 tidak ada. Ini tidak bisa melakukan apa pada data tersebut. Bisa lihat, data sukses diperbarui. Saya akan mencoba update pada tabel sanksi. Bisa lihat dia berubah. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan delete pada tabel kasus. Primary key tidak ditemukan karena tidak ada K111 dalam tabel kasus. Sekarang saya akan mencoba menghapus data. Nah, hilang. Selanjutnya saya akan melakukan insert pada tabel tipe kejahatan. Nah, berhasil. Bisa dilihat, sukses masuk. Nah, bisa dilihat, seperti ini. Seperti ini. Tapi tidak akan sukses, karena untuk join harus kasus dalam kata pertama. Nah, bisa lihat. Setelah itu, saya akan mencoba untuk menjoin dengan dua tabel. Nah, seperti yang terlihat, saya akan menjoin dengan langsung dengan judul atau isi dari foreign key. Demikian juga fungsi-fungsi yang saya tunjukkan dari fungsi itu. Terima kasih. Jangan lupa bahagia hari ini untuk exit. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.